Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah tentang melanggar pamali saat di Kalimantan bagian kedua. Yang mana di part sebelumnya diceritakan bahwa Yola bukannya belok ke kiri menuju jembatan dan pulang, tapi dia malah lurus naik ke atas. Dia berlari dengan sangat cepat di kegelapan malam. Entah apa yang Yola lihat hingga dia ketakutan dan hilang kendali berlari menjauh. Hazir mengkhawatirkan Yola yang mengarah ke daerah yang tak harusnya ia datangi. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Yola? Dan apakah si Tiwi bisa terselamatkan? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Waktu itu sudah menunjukkan hampir pukul 5 subuh. Terdengar sayup-sayup alunan ayat suci Al-Quran dari musola setempat. Hazir sudah kehilangan jejak Yola di tengah gelapnya jalan. Dia sekarang dalam kondisi yang panik. Kedua tamu yang dia bawa hilang dalam semalam. Hazir memutuskan untuk kembali ke bawah, ke desa. Dia sudah merasa terlalu jauh naik ke atas. Entah berapa kilometer dia berjalan. Yang jelas sudah tak ada lagi rumah penduduk dan butuh belasan kilometer lagi untuk ada pemukiman yang tentu saja itu adalah desa yang berbeda. Dan yang dia tahu juga bahwa desa tersebut masih menutup diri untuk dunia luar. Makanya desa PB adalah pusat wisata alam yang bisa didatangi oleh turis. Karena setelah desa PB tak ada lagi desa yang bersedia didatangi oleh turis. Langkah kakinya terasa begitu berat. Hatinya kalut. Suara ayam mulai berkokok dan sudah ada beberapa warga yang keluar dari rumahnya. Kebanyakan dari mereka menuju musola untuk sholat subuh berjamaah. Hazir memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia tak ingin membuat gaduh di waktu sholat subuh ini. Mungkin saat matahari sudah terbit, barulah dia akan meminta bantuan kepada warga lain untuk mencari Tiwi dan Yola. Dari seberang jembatan gantung, Hazir tiba-tiba melihat pintu rumahnya yang tadinya tertutup kini tiba-tiba terbuka. Sedang dia ingat betul sudah menutup pintunya bersama Yola beberapa jam yang lalu saat mencari Tiwi. Kemudian dia bergegas dan berlari. Dia takut ada pencuri yang masuk rumah. Dia perlahan dengan mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Namun apa yang dia lihat di dalam rumah membuat Hazir begitu kaget sampai rasa lututnya tak mampu menopang tubuhnya. Dia pun terduduk seketika. Alhamdulillah ya Allah, Hazir mengelus dadanya. Kemudian, Hazir, kalian kemana aja sih? Aku lo nyariin dari tadi gak ketemu-ketemu. Mana di telepon gak aktif lagi. Oh iya, Yola mana? Seketika itu Hazir langsung mengatur nafas untuk menenangkan dirinya yang beberapa jam terakhir begitu melelahkan sekaligus menegangkan. Dia menceritakan dari awal Yola yang terbangun dan mendapati Tiwi tak ada di rumah. Mereka juga mengecek berkali-kali dari dalam kelambu hingga semua isi ruangan. Gua gak kemana-mana Zir. Gua baru bangun sekitar setengah jam yang lalu karena sakit perut. Taunya sekarang gua juga demam. Gua juga terbangun karena gua pengen minta bantuan lu pada buat nyariin obat terpagi. Hah? Serius mbak? Tanya si Hazir. Karena penjelasan dari Tiwi sangat tidak sinkron dengan apa yang dia alami bersama Yola. Hazir mencoba mengingat dari awal. Tiwi memang benar-benar tidak ada di rumah. Hanya saja sendal dan sepatu Tiwi itu masih di teras saat mereka keluar. Astagfirullah, bujur jar ini. Zir, please lah, pakai bahasa Indonesia. Gua bener-bener gak ngerti. Maksud aku bener apa kata nenek. Tadi aku udah ceritakan kalau ibunya Pak Kades bilang Mbak Tiwi ini disembunyikan oleh orang sebelah. Yang artinya itu ditutupin sama jin mbak. Makanya saya dan Mbak Yola nggak lihat Mbak di rumah. Azan subuh berkumandang. Hazir teringat pesan sang nenek untuk sholat subuh. Mbak, kita sholat dulu ya. Lu duluan aja deh. Gua masih sakit perut. Hazir pun hanya diam. Dia merasa bahwa ibadah adalah urusan personal. Yang penting kita sudah mengingatkan, dan terserah orang yang diingatkan dia mau mengerjakan atau tidak.
Hajir mengambil air wudhu di belakang. Tiwi masih menahan rasa sakit perut dan dia merasakan suhu badannya semakin naik. Oh shit. Perut gua sakit banget. Kemudian Tiwi membuka jendela dan melihat aktivitas warga mulai ramai. Ada yang pergi bertani membawa peralatannya seperti cangkul dan yang lainnya. Ada yang sedang menyapu halaman, ada pula warung yang tidak jauh dari rumah mereka sudah menggelar dagangannya. Hajir pun selesai sholat. Perlahan hari mulai terang. Hati Tiwi tak karuan rasa karena sahabatnya tak kunjung juga pulang. Sedari tadi dia juga berusaha menelpon, namun sayang HP-nya tidak aktif. Jir, 5 menit lagi kita nyari Tiwi ya ke tempat lu ngejar tadi. Oh iya mbak, saya akan minta bantuan warga juga. Hajir dan Tiwi memasang sepatu, lalu mereka berdiri. Seorang bapak-bapak menghampiri mereka. Mau kemana pagi-pagi banget? Sapa dia di rumah. Percakapan Hajir dengan bapak-bapak itu tentu saja dengan bahasa daerah. Ini pak, mau nyari teman kami. Tadi subuh dia jalan ke arah atas dan gak pulang-pulang pak. Ucap Hajir berdiri dan menyalami si bapak. Tiwi merapatkan switernya. Dia merasa begitu kedinginan, namun badannya justru sedang demam. Hajir dan si bapak nampak berbicara serius dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Tiwi. Bapak-bapak itu nampak menepuk pelan pundak Hajir dan sambil mengangguk-angguk. Dia menunjuk ke arah atas dan menjelaskan sesuatu dengan wajah cemas. Tiba-tiba si bapak menatap Tiwi yang sedang memperhatikan mereka. Kamu lagi sakit? Makan dulu ya di warung Acil Minah. Yuk mbak, kita sarapan dulu. Jir, lu kok bisanya sih mikir makan dulu? Ini Yola hilang loh. Lagian ini juga masih jam 6. Sarapan mah bisa nanti-nanti aja. Gak boleh menolak ajakan makan kalau nanti kepenuhan, kata bapak sambil tersenyum lalu memberikan isyarat tangan untuk menuju warung. Galuh adalah sebutan bagi gadis di Kalimantan. Mereka bertiga berjalan menuju warung. Nampak beberapa warga sudah di sana duduk-duduk menikmati hidangan. Warungnya sederhana, hanya terdiri dari meja kayu yang membentuk U dan kursi panjang yang mengelilinginya. Penjualnya hanya satu orang yang disebut Acil Minah. Kue-kue berjejer di atas piring dan ditutup dengan tudung transparan. Ada juga beberapa panci yang cukup besar di dekat sang penjual. Hendak makan apa? Ada nasi kuning, lontong, ketupat, babongko, iwak masak habangaruan, ayam, hintalu, lawan hati. Acil Minah menawarkan dagangannya dengan ramah. Acil adalah sebutan untuk bibi di Kalimantan. Nampaknya semua menu yang dijual adalah menu tradisional. Tiwi yang ditawari makan bukannya senang, dia malah tidak bisa menyembunyikan wajah cemberutnya. Aing ding, ikam garing kah? Dik, kamu sakit ya? Kulit dan matamu nampak menguning. Kena wisa kayaknya. Sontak ucapan Acil Minah membuat semua mata di warung langsung tertuju kepada Tiwi. Tiwi yang sudah tak enak badan merasa semakin tak enak hati melihat semua mata yang menatapnya. Dia juga heran maksud dari perkataan Acil Minah. Hah? Wisa? Bisa ular? Tanya Tiwi tergagap di antara cemas dan takut. Kemarin senja kuning di kampung sebelah ada yang pembunuhan 2 hari yang lalu, ucap seorang ibu-ibu di seberang meja Tiwi. Kamu keluar ya kemarin saat senja kuning? Tanya Acil Minah. Semua orang kini menghentikan makanannya dan nampak tertarik dengan masalah Tiwi. Tiwi rasanya ingin menangis. Dia begitu bingung dan terlebih lagi dia berada di kampung orang. Matanya mulai perih dan berkaca-kaca. Dia mengangguk pelan dan tidak mengangkat kepalanya lagi. Dia takut melihat semua mata yang menatapnya dengan kasihan. Sudah kuduga, kata si bapak yang mengajak makan di warung tadi. Hajir pun hanya terdiam. Ya sudah, kita makan dulu. Acil Minah, bikinkan aja ketupat sama ikan haruan buat mereka. Yang lain silahkan lanjutkan makannya. Yang sudah selesai silahkan boleh pulang. Si bapak ini nampaknya memiliki pengaruh besar di desa. Buktinya saat dia bersuara semua orang mematuhi dan melakukan yang dia minta. Kini tak ada lagi yang menatap Tiwi.
Namun mata TV lah yang akhirnya mengucurkan air mata. Tangisannya pun pecah. Liburan yang harusnya menyenangkan dan memberi pengalaman baru justru berujung menyedihkan. Dia terisak-isak pelan. Hazir tahu bahwa TV sedang menangis. Dia pun mengambil tisu dan memberikannya kepada TV. Dia sedari tadi pun juga merasa bersalah dan kebingungan dengan apa yang terjadi semalam. "Maaf ya, saya gagal memandu kalian dengan baik," ucap Hazir dengan lirih di samping TV. TV pun menggelengkan kepala. "Enggak Hazir, ini salah gua yang gak dengerin lu kemarin sore. Gua egois dan sombong." Rasa pedih di hatinya membuat tubuhnya semakin lemah. Tiba-tiba TV pingsan dan terjatuh ke belakang. Beruntung Hazir sempat menangkap badannya. "Demamnya tinggi sekali ini. Kena wisa ini mah mungkin. Mungkin juga pas senja kuning kemarin ada orang yang membuang wisa atau melepas parang maya. Tapi nggak boleh suuzon sih. Tapi biasanya kan kayak gitu. Apalagi beberapa hari yang lalu ada kejadian pembunuhan di kampung sebelah," kata Bapak Raji, bapak yang sedari tadi ditemui Hazir dan mengajaknya makan. TV terbaring di kasur di dalam rumah yang mereka sewa. Di sampingnya ada Hazir, Pak Raji, dan Ratih anak Pak Raji. Ternyata TV pingsan sudah 1 jam lamanya. Berangsur kesadaran TV kembali, dia merasakan pusing luar biasa hebat di kepalanya. Dia membuka mata dan melihat sekelilingnya sudah banyak orang. Seketika TV teringat Yola. "Yola mana?" TV terbangun dan tertunduk. Semua orang pun langsung menyadari TV yang sudah terbangun. Hazir dan Ratih pun mendekatinya. "Kamu tenang aja. Warga yang sudah tak ada kesibukan sudah diarahkan mencari Nak Yola ke semua area, termasuk ke dalam hutan. Kita tunggu aja laporan dari mereka," terang Pak Raji. Tiwi sadar tubuhnya sangat lemah saat ini. "Mbak Tiwi, saya Ratih, anaknya Pak Raji. Saya akan bantu Mbak Tiwi di sini ya. Kalau butuh sesuatu bilang aja," ucap seorang gadis muda yang kisaran usianya 20 tahunan awal. Kulitnya putih bersih dengan mata yang sipit. Tiwi pun hanya diam. Dia tak bisa menjawab. Dia terlalu lemas untuk bersuara dan berinteraksi. Tak lama kemudian Pak Kades datang dan berkata, "Ibu saya tadi berpesan sebelum kesini. Kata beliau jika Nak Yola tak ditemukan sampai petang nanti, kita cari dengan membuat ritual sekaligus menyembuhkan Tiwi. Bahaya juga kalau Tiwi dibiarkan begini. Kalau begitu, saya akan siapkan bahan ritual. Firasat saya Nak Yola harus dipanggil keluar agar bisa pulang." Pak Raji sepertinya ingin bergegas keluar, dan yang lain pun hanya mengiyakan. Tiwi tidak tahu pasti apa rencana warga desa ini, tapi dia hanya bisa menyerahkan kepada mereka, karena tubuh Tiwi saat ini begitu lemah untuk pergi mencari Yola sendiri. Senja pun datang. Namun tak satu pun dari kelompok pencari mendapatkan tanda-tanda keberadaan Yola. Yola masih hilang. Tiwi yang semakin lama semakin lemah. Dia hanya bisa makan dan meminum obat yang sudah diberikan oleh petugas puskesmas yang datang. Diharapkan hanya dengan itu dapat meringankan gejala sakit yang dirasakan Tiwi. Walau begitu, warga desa mengatakan Tiwi bukan sakit medis. Dia butuh disembuhkan dengan cara menggelar ritual. Senja di kampung orang kali ini benar-benar terasa mencekam bagi Tiwi. Tubuhnya tak berdaya, perasaannya tak karuan. Tak ada orang yang tahu kemana Yola pergi atau apa yang terjadi kepada Yola. "Mbak Dewi, malam ini kita akan bertemu Balian. Rencana akan ada 2 ritual yang harus kita lakukan," ujar si Hazir. "Ritual? Horor banget. Apaan sih?" "Mbak Dewi mau sehat dan Mbak Yola bisa pulang kan?" "Iyalah. Tolong sekali ini saja, ikuti saja kami. Kami di sini mau membantu karena kalian adalah tamu di tanah kami. Kami sangat menghormati kalian. Saya minta tolong Mbak Tiwi jangan memandang sebelah mata adat istiadat kami. Jangan ritual kayak gini dianggap menakutkan atau horor atau apalah itu. Ritual ini adalah bentuk usaha untuk mengatasi gangguan gaib yang sudah diwariskan leluhur kami sejak dulu.
Kami tidak memaksa Mbak Tiwi percaya hal ini atau tidak. Saya pribadi hanya meminta Mbak Tiwi untuk mengikuti dan gak perlu protes atas usaha kami yang ingin membantu Mbak Tiwi. Kalau memang Mbak Tiwi keberatan dengan cara kami lepas tangan. Pun sebenarnya tidak menjadi masalah bagi kami. Hanya saja kami tak sampai hati melakukan itu. Hajir panjang lebar meminta pengertian Tiwi dengan penekanan berat di kalimat-kalimatnya. Terlihat jelas di matanya dia menahan diri dari emosi yang berkecambuk di dadanya. Tiwi yang mendengarnya hanya terdiam. Dia tertunduk. Lagi-lagi dia melakukan hal yang bodoh. Hajir benar, justru Tiwilah yang harus berterima kasih kepada warga di sini yang mau membantu dengan senang hati kepada orang asing yang terkena musibah. Perlahan Tiwi pun menganggukkan kepala. Baik, selepas sholat maghrib kita ke rumah Pak Demang. Beliau adalah balian di sini. Kalau orang Jakarta menyebutnya dukun. Beliau yang akan mengadakan ritual maiwu untuk kesembuhan Mbak Tiwi dan begadang nyiru untuk mencari Mbak Yola. Setelah menjelaskan, Hajir pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu. Dia bersiap untuk sholat. Ratih yang dari tadi ada di dekat mereka hanya terdiam mendengar percakapan mereka. Matanya menatap tajam kepada Tiwi. Ada rasa kasih namun juga kesal yang bercampur di dadanya. Selepas sholat maghrib, Tiwi dibantu Ratih dan Hajir pun menuju rumah Pak Demang. Mereka berjalan kaki pelan karena kondisi Tiwi masih begitu lemas. Bola mata yang seharusnya berwarna putih kini sangat kuning. Begitu pula dengan kulitnya. Menurut Hajir, wisa ini sebutan untuk penyakit kuning di Kalimantan. Bedanya, wisa yang disebabkan hal gaib maka tidak bisa diobati secara medis. Harus ada ritual untuk mengangkat penyakit tersebut. Rumah Pak Demang beranjak cukup jauh. Rumahnya juga menyendiri dari rumah penduduk lain. Hanya saja tak jauh dari rumah Pak Demang terdapat rumah panggung yang sangat besar dan panjang. Rumah besar itu disebut balai adat. Dulunya ditinggali masyarakat secara ramai-ramai. Satu rumah besar terdiri dari bilik-bilik untuk banyak keluarga. Namun seiring berkembangnya perekonomian warga, mereka sudah bisa membangun rumah sendiri. Sekarang balai hanya dipakai untuk acara desa, misal ritual yang membutuhkan satu kampung berpartisipasi. Sampailah mereka di halaman rumah Pak Demang. Nampak Pak Kades, Pak Raji dan beberapa warga lain sedang menata bahan ritual. Silakan masuk dulu, kata seorang bapak tua yang badannya dipenuhi tato yang memegang daun panjang kemerahan. Tubuhnya nampak kurus tapi terlihat kokoh dan kuat. Kulitnya coklat legam tapi tak bisa juga disebut hitam. Warna kulit yang jarang ditemui oleh Tiwi. Dia juga baru menyadari warga di sini, terutama perempuan yang masih muda mayoritas memiliki warna kulit yang cerah. Makasih ya Pak, kami duduk dulu, kata Hajir kemudian bersalaman satu persatu kepada bapak-bapak di sana. Ratih pun membawa Tiwi untuk masuk ke dalam. Itu daun apa sih? Kayak daun kuburan, tanya Tiwi karena dia merasa takut melihat daun itu digantung di teras rumah oleh Pak Demang. Oh, kita di sini menyebutnya daun sawang kambat. Itu buat penanda kalau kalian sedang mengobati pasien, biar nggak ada yang bertamu. Soalnya proses ritual semalaman Kak. Kalau ada yang bertamu nanti bisa menghambat, terang si Ratih. Tiwi melihat sekitar. Di dinding rumah banyak senjata mandau yang menempel di dinding. Selain itu juga ada beberapa jenis senjata lain yang tidak diketahui oleh Tiwi namanya. Di pojok ruang tamu ada alat musik berupa saron, babon, dan gendang. Musik tabuhan khas daerah Kalimantan. Selain itu juga ada patung kecil berupa anak laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ada beberapa kue tradisional, ayam panggang, minuman kopi, serta susu dan seperti janur di tengah-tengah ruangan. Tiwi menyernitkan dahi karena sajian yang dia pikir layaknya di film horor seperti darah, bunga 7 rupa atau alat-alat berbau kuburan tidak terlihat. Ternyata di sini sama sekali berbeda. Tak lama kemudian sang balian masuk ke dalam rumah dan beberapa wanita dari bilik dapur keluar. Mereka mengenakan pakaian biasa, hanya saja memakai sarung yang dilipat. Kebanyakan dari mereka lanjut usia namun terlihat masih prima. Para wanita itu duduk di dekat alat musik dan tersenyum kepada Tiwi. Tiwi agak kaget yang memainkan alat musik justru wanita.
Heran ya yang memainkan musik nenek-nenek. Soalnya banyak tamu yang suka heran. Di sini yang menari nanti para balian alias laki-laki. Perempuannya menabuh gendang. Singkatnya prosesnya nanti kayak gitu kak. Semalaman suntuk, balian akan membacakan mantra dengan menari diiringi tabuhan alat musik. Terang si Ratih. Aku periksa dulu kamu ya, kata sang balian sambil mengamati Tiwi. Dia memeriksa tangan Tiwi dan memperhatikan mata Tiwi, lalu menanyakan apa saja yang dirasakan. Tak lama kemudian ritual dilakukan. Sang balian nampak berdiri dan menari diiringi tabuhan musik sambil merapal mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Tiwi. Sedang dia hanya diam dan menyaksikan. Menurut penjelasan Ratih, ini baru ritual untuk kesembuhan Tiwi. Walau begitu, sudah disiapkan ritual untuk begadang nyiru, yaitu ritual untuk mencari orang yang disembunyikan hantu. Nanti warga juga malam ini akan berkeliling sekali lagi sambil menabuh nyiru atau alat tampi beras dan memanggil nama Yola sekaligus membaca mantra. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Tiwi masih di rumah balian, sedang balian masih melakukan ritual hingga subuh nanti. Tiwi merasakan tubuhnya mulai agak baikan walau belum bisa dikatakan sembuh juga. Hanya saja dia merasakan ada kekuatan untuk bergerak, tidak selemas tadi. Demamnya juga sudah mulai turun. Sementara itu Hajir dan warga lain mencari Yola di tengah sunyi dan gelapnya hutan. Sebagian menabuh nyiru dan mengucap mantra, dan mereka yang memegang senter berteriak memanggil nama Yola. Suara ramainya pencarian beradu dengan suara hutan yang lebat di Gunung Kalimantan. Terangnya cahaya bulan juga cukup membantu penglihatan tim pencari Yola. Walau begitu, Yola tak terlihat tanda-tandanya. Hajir melihat di antara dua pohon karet seperti ada sosok bayangan hitam dengan cahaya merah yang mengintip. Tertarik dengan sosok itu, Hajir mengira itu bisa jadi Yola. Dia tanpa sengaja memisahkan diri dari rombongan karena mengejar sosok itu. Anehnya sosok itu seperti ingin dikejar, seakan berlari dan berpindah tempat dengan cepat, namun masih dalam pandangan Hajir. Astaga, Hajir menyadari dirinya sudah terpisah dari rombongan. Dia benar-benar sendiri dalam gelapnya hutan. Suasana sangat sunyi dan bahkan suara binatang hutan pun tidak terdengar. Senyap sekali. Hajir saat itu merasa sangat aneh. Ini bukan situasi yang normal. Tiba-tiba Hajir mendengar ada suara pergerakan di balik pohon besar yang jaraknya sekitar 20 meter darinya. Bola matanya berusaha melihat ke arah atas dan betapa kagetnya Hajir melihat sosok besar berbulu setinggi kurang lebih 4 meter. Dia kemudian begitu. Hajir mendengar ada suara pergerakan di balik pohon besar yang jaraknya sekitar 20 meter. Bola matanya berusaha melihat ke arah atas dan betapa kagetnya Hajir melihat sosok besar berbulu setinggi kurang lebih. Hajir mendengar ada suara pergerakan di balik pohon besar yang jaraknya sekitar 20 meter darinya. Bola matanya berusaha melihat ke arah atas dan betapa kagetnya Hajir melihat sosok besar berbulu setinggi kurang lebih 4 meter. Dia pun begitu ketakutan. Kehadiran sosok besar berbulu ini terlihat agak gelap, namun jelas bentukannya di bawah sinar bulan. Hajir pun hanya bisa terduduk. Hajir mencoba membaca doa-doa yang dia hafal, namun anehnya bibirnya terasa begitu keluh hingga tidak bisa bergerak. Hatinya meronta-ronta ingin berteriak minta tolong. Tak hanya bibirnya yang menjadi kaku, perlahan Hajir merasa kekakuan itu menyebar ke seluruh wajahnya, ke leher, dada, tangan, badan hingga kaki. Hingga akhirnya senter yang dia pegang terjatuh dan dia pun benar-benar tidak bisa bergerak. Kini tak hanya kaku seluruh tubuhnya, dia merasa tidak ada tenaga sama sekali untuk bergerak. Sosok itu perlahan namun pasti bergerak mendekat ke arah Hajir. Dalam hati Hajir membaca ayat kursi sekuat tenaga, bahkan sempat terlupa darinya karena pikirannya yang kacau. Dia memejamkan mata sambil menunduk dan membaca ayat kursi, berharap lantunan ayat bisa keluar dari mulutnya. "Hei Hajir!" Pak Haji menepuk pundak Hajir. Hajir tersentak dan bisa menggerakkan tubuhnya. Dia berkali-kali mengucapkan istighfar. Pak Raji seolah mengetahui apa yang dialami Hajir. Dia memberikan sebuah gelang dari akar tanaman jaringau yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus.
Pakai ini, jangan lepas sampai kamu pulang ke rumahmu sendiri, ucap Pak Razi. Hajir mengangguk dan memasang gelang akar tersebut. Pencarian terus dilakukan meski waktu sudah mau menunjukkan pukul 2 subuh dini hari. Warga tidak mau menyerah membantu Yola, bahkan mereka sudah berjalan sangat jauh dari pemukiman. Pukul 04.00 WITA. Ritual selesai. Balian sudah berhenti menari dan membaca mantra. Rupa-rupanya Balian melakukan tarian dan membaca mantra itu dalam keadaan kesurupan selama berjam-jam. Tiwi saat mengetahuinya langsung merinding. Di sisi lain juga Tiwi mencemaskan Yola yang tidak ada kabarnya. Kemudian Tiwi pun berpamitan dengan Balian dan menuju rumah bersama Ratih dengan diantar beberapa bapak-bapak. Gelapnya malam dan dindingnya angin membuat Tiwi semakin tak karuan rasa. Sudah 2 hari dia di sini dan sekarang sudah 24 jam juga Yola menghilang. Subuh itu masih gelap. Langkah kaki Tiwi dan yang lainnya beradu dengan suara hutan dan arus sungai. Pikiran Tiwi juga semakin kalut. Dia hanya bisa berharap ada keajaiban Yola ditemukan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari jauh saat Tiwi akan menyeberangi jembatan. "Binian yang hilang ketemu!" Yang artinya cewek yang hilang sudah ketemu. Seketika Tiwi seakan mendapat kekuatan. Dia berlari menuju sumber suara. Di sana sudah ada beberapa orang yang mengelilingi pohon besar yang dibalutkan kain kuning. Tiwi masuk ke dalam kerumunan untuk mengecek apakah itu Yola. Dan benar saja, dia melihat sahabatnya itu sedang duduk meringkuk di bawah pohon memakai baju yang sama seperti kemarin malam. Tiwi langsung memeluk tubuh dingin Yola. Dia memegangi pipi Yola dan menatap mata Yola. Anehnya Yola malah diam dan matanya melihat ke arah lain. Tak ingin semakin lama, Tiwi langsung mengiring Yola ke rumah dengan dibantu Ratih. Semua warga yang turut serta dalam pencarian juga mengantar mereka. Tak lama kemudian Hajir datang dengan yang lainnya. Dia nampak lega walau tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Yola dibawa ke dalam rumah. Tiwi juga beristirahat. Kulitnya masih menguning, belum sembuh total. Ratih kemudian memasak air hangat untuk mereka berdua. Hajir mengobrol di teras bersama warga. Mereka masih membicarakan tentang apa yang baru saja terjadi. Ada beberapa warga yang merasa Yola belum sepenuhnya kembali. Dia seakan linglung. Tiwi mendekati Yola yang merebahkan diri di samping kasur. "Yol, lo kemarin ngapain sih kok bisa jadi gini?" tanya Tiwi pelan. Tak ada sepatah kata pun jawaban dari Yola. Dia masih membelakangi Tiwi dengan tatapan mata kosong. Tiwi mengerti mungkin saja Yola mengalami hal traumatik. Dia memilih untuk diam hingga Yola nanti bercerita sendiri. Azan subuh pun berkumandang. Warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Hajir masuk ke rumah dan membersihkan diri setelah semalaman berkeliling hutan. Sebenarnya rasa takut masih ada di hatinya atas apa yang dia alami beberapa jam yang lalu. Hajir mendatangi Yola yang masih rebahan menyamping. Sedang Tiwi tertidur karena mungkin kelelahan mengikuti ritual tadi malam. Kemudian Ratih mendekati Hajir dan berkata, "Mbak Yola belum sepenuhnya sadar. Mungkin butuh waktu yang agak lama. Coba ngajin aja ya kak. Saya izin pamit pulang dulu." "Iya, terima kasih. Sampaikan juga terima kasih kami kepada Pak Raji." Ratih mengangguk. Dia berjalan lalu berhenti seolah teringat sesuatu. "Oh iya kak, cuman feelingku aja ya. Sepertinya mereka ketulahan karena melanggar pamali. Aku nggak tahu Yola bisa kembali sepenuhnya atau enggak. Apalagi kalau dia langsung pulang. Nggak ada jaminan dia kembali seperti semula." Lalu kemudian Ratih berlalu. Pukul 9.00 WITA. Tiwi mengemasi barang-barang. Sedang Yola duduk menunduk di teras. Mereka bergegas pergi dari desa Bebe. Kemudian tiba-tiba Hajir datang. "Kita dibilang jangan pulang dulu. Ritual tadi malam diniatkan dilakukan arwah adat 3 hari lagi." Gini Jir, gua nggak bisa lebih lama lagi di sini. Gua nggak tahu apa yang akan terjadi lagi kalau stay lebih lama. Nggak cukup apa yang terjadi ke gua sama Yola. Lu lihat tuh Yola, dia trauma. Nggak bisa diajak omong dari tadi. Hajir juga merasa bingung mengambil keputusan seperti apa.
Di satu sisi, Tiwi dan Yola adalah teman sekaligus kliennya. Dia seharusnya mengikuti kemauan mereka. Tapi di sisi lain, jika Yola tidak mengikuti ritual 3 hari lagi, tidak ada jaminan Yola kembali normal. Ya sudah, ayo kita ke mobil. Nanti aku pikirin sisanya di jalan, ucap Hajir sambil mengangkat tas mereka. Mereka bertiga menyeberangi jembatan. Suasana pagi itu begitu cerah, namun tidak dengan perasaan mereka. Semuanya hanya terdiam selama jalan kaki menuju mobil. Tiwi membantu Yola masuk ke dalam mobil duluan. Rencananya Tiwi dan Hajir ke rumah Pak Kades untuk pamitan yang jaraknya tak jauh dari sana. Mereka pun berjalan kaki ke rumah Pak Kades dan tak mendapati Pak Kades sedang duduk di teras bersama ibunya. Hajir pamitan dan meminta maaf karena sudah merepotkan warga. Tiwi pun melakukan hal yang sama. Saat Tiwi bersalaman dengan sang nenek, nenek itu pun mengatakan, "Jangan lagi ya, tapi terserah kamu aja. Tapi ingat, urusan kalian di sini belum selesai. Tapi kalaupun mau pulang, ya silakan, terserah kalian." Tiwi mengerutkan dahi. Hajir mendengarnya hanya tertunduk dengan wajah khawatir. Akhirnya mereka pun kembali ke dalam mobil. Mobil mereka melesat membelah jalanan gunung di tepi jurang. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Yola pun hanya menyandarkan kepalanya di kaca mobil. Jalanan yang ditempuh terasa begitu lama, jauh lebih lama dari saat mereka berangkat. Tiwi meneteskan air mata atas apa yang menimpa dia dan Yola. Dia masih sakit walau berangsur membaik. Tapi Yola entah sampai kapan diam tak mau berbicara. Tiwi berencana menginap 1 malam di kota dan besok harinya akan kembali ke Jakarta. Kemungkinan dia akan membawa Yola ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Hajir sendiri masih berkecamuk. Dia ingin menahan Tiwi dan Yola untuk tidak pulang. Tapi dia sadar tak ada gunanya berdebat dengan Tiwi yang keras kepala. Dia teringat pesan Pak Raji kalau jiwa Yola masih berkelana di alam sebelah dan belum sepenuhnya kembali. Jiwanya harus dijemput dengan 1 kali ritual lagi. Tapi mengembalikan jiwa yang pergi dengan ritual sedang orangnya tidak di tempat itu cukup susah. Namun tidak mudah menjelaskan hal seperti ini kepada Tiwi yang mengedepankan logika dan menganggap aneh hal-hal yang berbau mistis. Setelah lebih dari 4 jam perjalanan, mereka sampai di depan sebuah hotel. Hajir menurunkan Tiwi dan Yola. Hatinya terasa begitu berat. "Mbak Tiwi, nanti kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya ya. Sekalipun saat kalian sudah kembali ke Jakarta." Hajir memberikan tas yang dia bawakan. Kemudian Tiwi hanya tersenyum dan berkata, "Iya, makasih ya Mas."